kita ingin menjadi negara maju. Tapi jangan kita berpretensi kita mau mencapai tingkatan yang sama dengan negara-negara yang sudah ratusan tahun sebelum kita. Kita ke informasi pertama, pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekspor dan menyederhanakan regulasi. Upaya ini dinilai sangat strategis untuk menyelaraskan langkah bersama mendorong perekonomian nasional. Panjang tahun 2025, ekspor komoditas non-migas tercatat tumbuh 7,66%. Dua komoditas utama andalan ekspor Indonesia juga menunjukkan kinerja positif pada 2025. Minyak kelapa sawit mentah tumbuh 27,94% dengan kontribusi 12,73% terhadap total ekspor. Secara sektoral, peningkatan nilai ekspor pada 2025 didorong sektor industri pengolahan dengan kontribusi 10,77% dan pertumbuhan mencapai 14,47%. Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan komitmennya untuk terus mempermudah regulasi ekspor. Katakan kita ingin jadi negara yang maju, benar, kita ingin menjadi negara maju. Tapi jangan kita berpretensi kita mau mencapai tingkatan yang sama dengan negara-negara yang sudah ratusan tahun sebelum kita mencapai tingkat teknologi dan industri yang sangat maju. Kita punya cita-cita tinggi, tapi kita punya sikap yang realistis. Yang penting bagi kita adalah kita harus menjaga dan mengelola seluruh kekayaan negara, seluruh sumber daya alam kita, dan kita kelola, kita jaga, dan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita. Di sisi lain, peningkatan ekspor menjadi salah satu pilar menuju target pertumbuhan ekonomi 8%. Pemerintah optimis bersama dunia usaha siap bekerja sama dengan dalam menghadapi tekanan global, termasuk kolaborasi yang memerlukan komitmen nyata terhadap penyederhanaan regulasi serta kepastian kebijakan. Dari Jakarta, IDX Channel. Ke informasi selanjutnya, pengamat ekonomi menilai pemerintah harus membuka ruang kemitraan perdagangan seluas-luasnya di tengah tekanan perdagangan global, di mana pemerintah perlu secara agresif memperbanyak kemitraan perdagangan internasional dan domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas pasar ekspor. Pengamat ekonomi sekaligus Kepala Sekolah Ekspor Nasional Handito Juwono menilai strategi melibatkan penguatan diplomasi ekonomi, peningkatan partisipasi UMKM dalam rantai pasok global, serta kemitraan dengan retail modern dan swasta dapat membuka dan memperbanyak peluang kemitraan perdagangan di pasar global. Untuk itu, Handito berharap pemerintah aktif membangun hubungan baik dengan negara mitra dengan menggunakan perjanjian dagang untuk mempermudah akses produk lokal ke pasar global. Di mana dengan memperkuat kemitraan diharapkan daya saing produk Indonesia meningkat, terjadi pemerataan ekonomi dan tercipta lapangan kerja baru. Saya melihat program-programnya pemerintah untuk menyiapkan peningkatan daya saing berjalan dengan bagus. Termasuk sebenarnya kalau ngomong industri yang untuk ekspor gitu ya, ini kan harus mempermudah juga impor ya. Dan kita kepengen bahan baku impor, bahan baku lokal dimanfaatkan lebih banyak. Tapi jujur untuk kepentingan ekspor masih dibutuhkan impor dari produk-produk tertentu. Saya baru pulang dari kegiatan pertemuan konferensi dengan Kanada 2 hari di Singapura, dan di sana saya lihat memang ada kesempatan resiprokal yang kita bisa bangun kan gitu. Kita membutuhkan gandum yang nggak mungkin ditanam dengan baik di Indonesia. Kita jagung sudah lumayan bagus tapi masih kurang, dan apalagi untuk kebutuhan dalam negeri susu dan sebagainya. Nah, ini membuat kita memang harus juga di satu sisi kita harus Masih di Market Highlight pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya, di mana Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan merilis atau mencatat posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 mencapai 9.637,90 triliun rupiah.
di mana rasio utang terhadap produk domestik bruto berada di level 40,46% yang menunjukkan posisi fiskal yang masih terkendali. Dari total utang tersebut, instrumen surat berharga negara mendominasi sebesar 8.387,23 triliun rupiah atau setara 87,02% dari seluruh komposisi utang pemerintah. Sementara sisanya berasal dari porsi pinjaman yang mencapai 1.250,67 triliun rupiah. DJ PPR menegaskan pemerintah terus mengelola utang secara hati-hati, terukur, dan diarahkan untuk membentuk portofolio yang optimal, sekaligus mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu menilai posisi utang pemerintah yang mencapai 9.630 triliun atau sebesar 40,46% dari produk domestik bruto masih terbilang relatif rendah dibandingkan dengan banyak negara lainnya. Meski demikian, Mari Elka Pangestu menyebutkan yang perlu diperhatikan yakni debt to service ratio atau DSR yang merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan individu atau bisnis dalam membayar cicilan utang dibandingkan dengan total pendapatan bersih bulanan. Mari Elka meminta masyarakat tidak memandang utang sebagai hal negatif, namun melihat utang dari penggunaannya untuk pembangunan ekonomi dan menghasilkan pertumbuhan. Mengenai hutang, kalau kita lihat 44% dari PDB sebetulnya relatif rendah ya dibanding dengan banyak negara lain, apalagi negara maju yang sudah di atas 100%. Nah, bagaimana kita menilai manajemen hutang? Tidak bisa hanya dari debt to GDP ratio, kita juga harus lihat debt service ratio. Jadi berapa banyak anggaran kita yang juga terserap untuk membayar bunga misalnya ya di dalam revenue. Jadi pertama kita harus melihat yes, penggunaan hutang itu benar nggak dipakai untuk growth, karena itulah yang bukan hutang yang, jadi jangan melihat hutang itu sebagai hal yang negatif ya. Semua negara juga berhutang. Yang penting hutang itu digunakan untuk menghasilkan growth atau tidak sehingga bisa. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor kelautan melalui pembangunan desa-desa nelayan secara terintegrasi di seluruh Indonesia. Pemerintah pun menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan sebagai bagian dari target pembangunan 5.000 desa nelayan hingga 2029 mendatang. Presiden Prabowo mengatakan setiap desa nelayan akan dilengkapi dengan pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, serta kendaraan operasional. Hal itu guna memastikan rantai distribusi hasil tangkapan berjalan dengan efisien. Presiden mengatakan pembangunan desa nelayan diharapkan mampu menjadi solusi atas kesulitan nelayan untuk mendapatkan solar serta tidak adanya pabrik es dan untuk mensuplai cold storage. Nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang tidak bisa punya es. Tidak ada pabrik es di desa mereka. Mereka sulit dapat solar. Mereka sulit untuk dapat akses ke pasar ini. Kita rubah, kita totalnya dalam 4 tahun mendatang